Bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat berupa sehat dan juga tempat yang akhirnya kita bisa bersama di alam ini. Semoga ibadah kita terima Allah SWT. Salawat dan salam semoga berdasarkan dengan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat yang terjamin akhir nanti. Untuk kali ini tema yang akan saya ambil yaitu tentang Idul Adha, karena kita masih kemarin baru merayakan Idul Adha yang ada peristiwa apa saja yang Idul Adha itu. Ada dua peristiwa yang Idul Adha. Yang pertama yaitu peristiwa pemeluk agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua yaitu peristiwa ibadah haji. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi inspirasi kehidupan. Hal ini memberikan beberapa pesan kehidupan. Yang pertama yaitu keimanan kita tinggi Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibuktikan dengan dialog internal dalam menemukan keimanan Tuhan sejati, keimanan yang melahirkan kecintaan dan ketawakalan. Bagaimana Nabi Ibrahim ini untuk mencari keimanan dia untuk menjadi Tuhan yang sejati itu? Nabi Ibrahim lahir di daerah Babil, Irak. Negeri ini dipimpin oleh seorang raja yang bengis yang bernama Namrud bin Kan'an. Nabi Ibrahim dikaruniai hidayah dan kecerdasan, sedangkan ayahnya bernama Azar, seorang pembuat patung yang dibeli dan disembah oleh orang-orang di situ ya. Ibrahim kecil bertanya, bagaimana orang-orang ini bisa menyembahnya, patung yang tidak bisa mendengar dan juga tidak bisa bicara. Setelah Ibrahim beranjak dewasa, ia mulai memikirkan siapakah Tuhan sejati yang bisa disembah. Ibrahim tidak ikut-ikutan menyembah, dan ia pun pergi ke padang pasir pada malam hari. Akhirnya Nabi Ibrahim mendapat petunjuk Allah dalam surat Al-An'am ayat 76-77 yang artinya, ketika malam telah gelap, ia melihat sebuah bintang. Lalu ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, ia berkata, saya tidak suka pada yang tenggelam. Kemudian tatkala ia melihat bulan terbit, ia berkata, inilah Tuhanku, Tuhanku. Tuhan, tetapi setelah bulan itu terbenam, ia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku masih termasuk orang yang sesat. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, ia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, ia berkata, hei kaumku, sesungguhnya aku terlepas dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung pada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang persekutukan Tuhan. Ya, jadi dia lihat bintang kok tenggelam, terus melihat matahari berat bermaknanya dia berkesimpulan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Akhirnya dia beriman. Dan kemudian tentang tawakalan ya, tawakalan itu kan berserah diri ya. Nabi Ibrahim sama keluarganya Hajar dan juga Ismail itu diuji dengan Allah yang menghendaki Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Dan itu juga mendukung kesabaran istrinya ya Hajar ya. Waktu dia hijrah dari Palestina ke Mekah dan ditinggalkan di padang pasir yang tidak ada tanamannya. Tapi dia bilang, apakah ini perintah dari Allah? Nabi Ibrahim bilang ya. Akhirnya Allah tidak akan menyia-nyiakan aku. Akhirnya Hajar dan Ismail ditinggal di padang pasir itu, dan akhirnya sampai sekarang itu akhirnya jadi Baitullah itu ya. Itu dulu saat Hajar dan Ismail ditinggalkan Nabi Ibrahim. Dan peristiwa itu waktu untuk menyembelih Nabi Ismail itu, Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail. Dia terbangun dan sadar bahwa itu adalah perintah Rabbnya, dan dia itu bermimpi sampai 3 kali ya.
Nabi Ibrahim menemui anaknya Ismail dan menceritakan mimpinya. Hei anakku, sesungguhnya aku melihat dan bermimpi bahwa akan menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Surat As-Saffat ayat 102. Ismail menjawab, hei bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini juga sabar dua ya. Karena kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim dan Ismail, maka Allah melarang menyembelih Ismail, dan untuk meneruskan kurban Allah menggantinya dengan seekor kambing. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, yaitu As-Saffat 107. Dan akhirnya Nabi Ismail sudah dibawa ke Mina sama Nabi Ibrahim, mau disembelih, dan Allah menggantinya dengan kambing. Dan yang kedua, ibadah haji ya. Haji adalah panggilan yang kedua ya setelah azan ya. Jadi dan merupakan rukun Islam yang kelima yang bagi yang mampu. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, umrah satu ke umrah lainnya adalah penebus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi haji yang mabrur itu yang telah melakukan seluruh syariat ya di sana, dan setelah dia kembali di tanah air dia akan menjadi yang lebih baik. Jadi itu ada dua peristiwa itu ya, di sana Nabi Ibrahim menyembelih Ismail dan juga ibadah haji yang dan waktu kalau di sana pas haji itu kan wukuf di Arafah ya, waktu wukuf di Arafah kita yang di sini melaksanakan puasa. Setelah itu kan dari wukuf Arafah dia kan ke Mina, setelah Mina dia kembali lagi ke Mekah dan seterusnya itu ya. Itulah Idul Adha. Semoga ini bermanfaat. Dan apa yang daripada makna dari itu, yaitu dua peristiwa kehidupan itu, yaitu pengorbanan berpuncak iman dan wujud syukur pada Allah Ta'ala. Dan kedua, kesolehan individu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala harus selalu bersanding, dan kesolehan sosial dan berbagi dan peduli dengan orang yang lain ya. Melahirkan generasi yang kuat harus dipersiapkan sejak ini melalui pendidikan kehidupan keluarga yang teladan. Ya, ini anak yang masih kecil seperti ini harus diteladani dengan kehidupan di rumah dan juga di sekolah ya kalau masih kecil ya. Jadi mulai dari anak kecil ya. Semoga kita bisa meladani kehidupan sehari-hari Nabi Allah. Semoga apa yang sudah kita terima dan diridhoi Allah Ta'ala. Amin. Dan semoga Allah menyembuhkan saudara dan saudara kita yang sakit ya, seperti Pak Min yang sekarang sakit ya. Semoga disembuhkan Allah Ta'ala. Amin. Jadikanlah kami insan yang pandai bersyukur dan bisa membagikan orang lain. Saya kira itu saja, semoga bermanfaat karena edukasi yang juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Bila itu berbeda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon kita wabarakatuh. tutup ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.